siang, saudara-saudari sekalian. Nama saya Petrus, asal Jakarta. Kedatangan saya sekarang ini adalah Tapa Brata yang kedua. Yang saya rasakan dalam Tapa Brata kedua ini yang seperti ya teman-teman juga udah utarakan. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu adalah hari yang paling menjenuhkan dan sangat berat buat saya gitu loh. Karena biasanya saya sibuk, tiap hari kesibukan saya itu sangat tinggi. Dan sebetulnya dalam Tapa Brata 1 pun itu juga yang saya alami. Tapi saya nggak belajar dari pengalaman yang sebelumnya, bahwa pertemuan sampai dengan hari Rabu itu sebetulnya kita tunggu sebentar aja, nanti kita akan datang kebahagiaan. Tapi saya nggak sabar untuk menunggu hari keempat. Hari kedua saya udah ngambek. Saya ngadu sama Pak Kormo, saya bilang, saya ini datang ke sini, saya datang ke sini dalam keadaan mempunyai satu pemikiran yang luwet banget gitu loh. Saya nggak bisa berpikir serius, saya nggak bisa berpikir sistematis, pikiran saya kacau. Jadi kalau saya berdoa atau saya Tapa Brata, dalam waktu 2-3 detik aja, pikiran saya itu seperti direbut oleh satu cerita-cerita yang aneh gitu. Jadi banyak kayak misalkan begini, saya sedang berdoa atau saya sedang Tapa Brata, baru 2 detik, hening 2 atau 3 detik atau 4 detik atau 5 detik, itu akan datang satu cerita tuh. Kadang-kadang aktor ceritanya itu saya nggak kenal. Entah datang perempuan mukanya seperti ini, kalau kita ngebayangin teman kan wajar ya. Misalkan teman, dia lagi begini mukanya, kita kenal. Ini muka-muka yang saya nggak kenal ini dari mana gitu. Kok bisa datang dalam cerita fantasi saya? Saya jadi stres gitu loh. Saya bilang apa, Pak Kormo, saya bilang, masalahnya apa? Saya bilang, saya nggak bisa konsentrasi. Ya sabar, nggak bisa, saya nggak bisa sabar. Ini kacau, saya bilang. Ini udah berat banget, saya bilang. Masa saya cuma bisa konsentrasi cuma 3-5 detik, saya bilang. Akhirnya saya tunggu sampai hari selanjutnya. Tapi di malam ketiga itu, saya sudah mulai mendapatkan hasil yang seperti Pak Kormo dan Pak Winawan bilang. Saya sudah berhasil memblok. Saya punya cerita-cerita fantasi yang konyol-konyol itu yang masuk, yang nggak jelas tuh ceritanya cerita apa, antar cerita macam-macam lah. Nah, saya udah bisa memblok. Kira-kira saya bisa konsentrasi 2 menit, kemudian berkembang terus sampai terakhir hari keempat. Saya sudah bisa menguasai kondisi pikiran saya, konsentrasi saya sebanyak 90%. Itu saya udah bisa berkonsentrasi penuh. Nah, udah konsentrasi penuh, saya mencoba mengobati sakit dada saya. Saya ini paling paranoid dengan sakit jantung, karena saya takut mati mendadak. Nggak sempat ngaku dosa. Aduh, karena banyak perbuatan dosa ya. Jadi saya takut sekali dengan sakit jantung dan stroke. Akhirnya saya coba sakit di dada saya. Saya berapa kali periksa ke dokter, katanya otot jantung saya itu bermasalah. Hari keempat saya coba, saya paksa, saya obatin. Saya melalui cakra dasar dan dada. Dada saya terasa panas. Terus kemudian selesai sesi pertama, lanjutkan lagi, saya sentuh lagi, terus panasnya makin lama makin menurun, dan sampai akhirnya sekarang sakit itu sudah hilang. Nah, saya berpikir dengan usaha seperti ini, saya bisa mengobati sakit, bisa membenahi pikiran saya. Ini suatu perjuangan yang sebetulnya nggak susah. Nah, selentingan saya dengar nih ya dari peserta, ikut Tapa Brata murah ya, nginep 7 hari 6 malam dapat makan. Terus saya dengar, kok bayar murah? Saya bilang ini bukan bayaran, ini investasi kok, saya bilang.
kita melakukan investasi kesehatan. Investasi itu sangat kecil. Nilainya, kalau kita hitung value-nya itu sangat murah sekali, kalau saya bilang. Dibandingkan dengan hasil apa yang kita dapat. Sekarang saya nyatakan bahwa apa yang saya investasikan dengan apa yang saya korbankan sudah terbayar lunas dan saya sudah mendapatkan keuntungan. Pikiran saya jadi lebih sistematis, nggak ada blok-blok yang ngaco. Kemudian sakit saya juga saya rasakan sudah nggak ada. Kemudian hati saya sekarang senang, ya. Jadi kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan kesehatan dengan pengorbanan yang saya kira ini nggak terlalu besar. Ini membawa suatu keberuntungan bagi kita. Jadi pesannya saya ingin mengajak teman-teman ini, menghimbau teman-teman untuk lebih berlatih meditasi di rumah sesudah kita pulang. Karena dulu waktu yang Tapa Brata yang pertama kali saya ikutin, saya pernah menjadikan meditasi ini sebagai lifestyle hidup saya gitu. Kemana-mana saya bawa tas meditasi tuh, yang buat duduk gitu. Kemana saya pergi selalu saya meditasi. Di kantor saya meditasi. Tapi karena pergaulan sekali lagi, akhirnya saya lupa. Dan begitu saya mendapatkan tekanan dalam hidup saya udah kebingungan, saya mau kemana gitu. Sampai saya bilang saya mau ke psikolog, atau saya mau ke psikiater, saya mau berobat gitu. Ini udah gak normal pikiran saya. Akhirnya saya ingat, pas begitu saya lagi baca-baca buku, ketemu buku meditasi saya. Oh iya ini. Saya bilang saya lupa, saya harus kembali Usada, saya harus balik lagi, saya bilang. Jadi cobalah, kan kita ada grup yang 90 hari itu kan. Coba kita lakukan itu semuanya. Kita coba sesudah 90 hari, bukannya berarti kita berhenti gitu loh. Mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut, karena saya pernah punya pengalaman. Kira-kira habis setahun itu saya menjalani hidup dengan meditasi, dan itu luar biasa. Nah, kemudian pesannya saya berpesan kepada teman-teman, selain 90 hari itu, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa untuk Pak Murtada, juga instruktur semuanya yang sudah membimbing kita, ataupun yang mendedikasikan separuh hidupnya atau seluruh hidupnya untuk meditasi Bali Usada. Karena itu sangat penting, terutama buat bangsa kita. Terima kasih.